Bismillah, hari ini kita akan berbicara bahwa orang miskin itu secara tidak langsung dia sudah memilih 5 sifat. Dan orang kaya juga sama, secara tidak langsung memilih 5 sifat. Jadi miskin maupun kaya itu meliputi 5 sifat, akan diliputi 5 sifat kedua karakter orang kaya maupun orang miskin ini. Nah, dari mana penjelasannya? Kita akan lihat di kitab Nashaihul Ibad. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Bagi teman-teman yang ingin lebih jelas, ada dalam kitab Nashaihul Ibad karangan Imam An-Nawawi Al-Bantani. Ya. Yang nasihat ini saya nukil dari Sufyan Tsauri, ya. Baik, saya akan bacakan redaksinya. Bismillah, wal maqalatu as-salisata asyarah. Adapun maqalah yang ke-13. An Sufyan Tsauri rahimahullahu taala. Dari Sufyan Tsauri, semoga Allah menyayanginya, annahu qala, bahwasanya dia pernah berkata, ikhtarul fuqara khamsan. Sesungguhnya orang-orang fakir, orang-orang miskin itu telah memilih 5. Ya. Kalau dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, khamsan ay min sifatil mahmudah, yakni 5 sifat-sifat yang mahmudah. Waqtarul agniya, dan orang-orang kaya. Di sini orang-orang kaya di sini makna dari Imam An-Nawawi adalah ay alladzina ahabbul amwal, yakni orang-orang yang mencintai harta, yang senang dengan menumpuk-numpuk harta. Khamsan, orang kaya yang model itu dia juga sama, mencintai 5 min sifati mazmumah, dari sifat-sifat tercela, ya. Ikhtarul fuqara rahatan nafsi. Yang pertama, orang-orang miskin itu memilih rahatan nafsi, ay wa huwa ismun li jumlatil insan. Ya, ini adalah nama untuk keseluruhan manusia. Ya, rahatan nafs artinya keluasan jiwa. Jadi orang miskin itu nggak ada yang dipikirin, harta emang nggak punya, ya, dan dia lebih luas hatinya. Terus yang kedua, wal faragata al qalb. Yang kedua itu adalah longgarnya hati, luasnya hati, ya. Karena Rasulullah SAW yaqul, bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, Allahumma inni as'aluka 'aisyatar rafi' wal bala wal farig, ya. Ya Allah, kata Rasulullah, aku memohon kepadamu ya Allah mata pencaharian yang dapat mengangkat derajat dan hati yang longgar. Jadi faragatul qalb itu merupakan salah satu yang dipanjatkan oleh Rasulullah dalam doanya, yakni memohon kepada Allah agar hatinya diluaskan. Terus apa lagi? Wal ubudiyatar rabb wa khiffatal hisab wa darajatil ulya, ya. Wal ubudiyah, dan beribadah kepada Rabb, kepada Tuhannya, khifatal hisab, dengan ringannya hisab, wa darajatul ulya, dan derajat yang tinggi. Ya. Jadi
Orang fakir dia itu lebih luas hatinya, lebih lapang hatinya, lebih fokus ibadahnya karena dia berpikir nanti hisabnya itu ringan dan pasti derajatnya lebih tinggi daripada orang yang memiliki harta yang hartanya itu tidak bermanfaat bagi akhiratnya. Jadi ini poin yang pertama bagi mereka yang fakir. Nah, kemudian yang kedua, waqtarul agniya, lihat, dan orang-orang kaya itu memilih. Jadi kalau ada orang kaya, dia secara tidak langsung dia memilih, dia menginginkan ini. Apa itu? Ta'abbal nafs, jiwanya lelah. Kenapa jiwanya lelah? Di sini Imam An-Nawawi menjelaskan li'anna kulla waqtin fi khidmatil amwal. Apa itu? Karena setiap waktu, setiap saat dia mengabdi kepada hartanya. Makanya harta itu dia tidak bisa menjaga, tapi harus dijaga. Nah, orang yang kaya yang tidak punya ilmu akhirat, nah dia akan capek tuh jiwanya. Karena apa? Harus menjaga hartanya itu. Terus apa lagi? Wasyughlal qalb, hatinya itu sibuk. Apa yang membuat dia sibuk? Kata Imam An-Nawawi, fi tafkiril amwal. Hatinya itu sibuk mikirin amwal, harta benda. Orang kaya yang tidak punya orientasi akhirat, hatinya itu akan selalu berpikir bagaimana hartanya, bagaimana hartanya, bagaimana hartanya. Supaya bertambah terus sehingga hatinya itu sibuk memikirkan itu. Terus apalagi? Wa'ubudiyatad dunya, dan dia menghamba kepada dunia. Orang kaya yang orientasinya tidak mengacu ke akhirat, maka secara tidak langsung dia sudah mengabdi kepada dunia. Kenapa? Ya karena itu, karena hartanya tadi, ya. Di dalam sebuah syair dikatakan faman ahabba syai'an fahuwa 'abduh. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia adalah hambanya. Makanya kalau kita memiliki sesuatu, jangan sampai berlebihan. Kalau sudah sampai berlebihan, maka kita menjadi abduhu, menjadi hambanya. Dengan handphone, kalau kita berlebihan, maka kita menjadi abduhu, menjadi hambanya handphone. Kalau dengan mobil kita berlebihan, maka kita menjadi abduhu, menjadi hambanya mobil. Kalau dengan pangkat dan jabatan kita berlebih-lebihan, maka kita menjadi abduhu, yakni hambanya pangkat dan jabatan itu. Nauzubillah summa nauzubillah, ya. Hati-hati. Terus yang selanjutnya apa? Wasyiddatul hisab. Orang kaya itu hisabnya dahsyat. Hisabnya itu panjang, ya. Yang pertama itu ya dia itu dapat 2 pertanyaan. Kalau yang lain selain harta itu 1 doang, digunakan untuk apa? Tapi kalau harta 2 pertanyaannya. Dari mana engkau dapat dan untuk apa kamu gunakan yang itu, ya harta itu. Ya, makanya orang-orang kaya itu masuk surganya lebih lama, lebih panjang masa tunggunya daripada orang miskin, ya. Wasyiddatul hisab. Terus yang terakhir, orang kaya yang model tadi, yang selalu bangga dengan kekayaannya, yang sibuk dengan perniagaannya, wadarajatas sufla, derajatnya rendah. Ya, derajatnya rendah. Di sini Imam An-Nawawi menjelaskan wahiya ad-dunya li'annaha binisbati darajatil akhirati la syai'a. Sesungguhnya orang yang orientasinya dunia itu derajatnya hina dina. Kenapa hina dina? Karena dunia dibandingkan akhirat itu tidak ada apa-apanya, ya. Oleh karena itu yang kaya
yang Allah kasih amanah berupa kekayaan, yang kaya nih manfaatkan kekayaan untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menambah bekal kalau nanti meninggal. Investasikan kekayaan itu untuk bisa dinikmati ketika sudah di alam kubur. Dengan cara apa menginvestasikan harta supaya nanti dinikmati di alam kubur? Dengan cara berinfak, bersedekah, berzakat, berbagi, berderma, terus kasih ke orang. Ya, semakin banyak yang dikasih ke orang, maka semakin banyak kenikmatan yang nanti kita rasakan kalau kita sudah masuk kubur. Tapi ketika harta itu kalian genggam, harta itu kita simpan sendiri, kita nikmati sendiri, maka ketahuilah orang yang seperti itu akan merugi ketika dia masuk ke dalam kubur. Ya, nauzubillah summa nauzubillah. Jadi sekali lagi, fakir, miskin tidak serta-merta menjadi hina di hadapan Allah. Orang kaya, ketika orang kaya ini menyalahgunakan kekayaannya akan menjadi hina, justru kebalikannya. Oleh karena itu, perbanyak ilmu, terutama ilmu agama, ilmu syariat. Sehingga apa? Ketika kita diamanahkan dengan kekayaan, kita bisa bertanggung jawab dengan kekayaan itu. Ketika kita diuji dengan kemiskinan, kita bisa lebih sabar, lebih nerima, lebih santai. Kenapa? Pikiran kita nanti hisabnya akan ringan. Ya, Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada yang salah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.